Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tips untuk wawancara UKPPG. Sebelumnya saya ucapkan congratulations, selamat kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan kuliah PPG-nya semester 1 dan 2. Selamat datang di persiapan UKPPG, semoga semuanya lancar. Oke, sedikit saya jelaskan tentang serangkaian UKPPG ini. Adalah salah satu uji kinerja serangkaian untuk kelulusan PPG, yaitu kita diuji terkait perangkat pembelajaran, yaitu kita membuat modul ajar, kemudian praktek pembelajaran nanti dalam bentuk video dengan ketentuan yang sudah ditentukan, kemudian ada wawancara. Nah, wawancara ini adalah merupakan refleksi atau konfirmasi dan mungkin juga klarifikasi dari proses PPG selama ini yang kita telah laksanakan gitu ya. Ya, lanjut. Nah, terkait wawancara UKPPG ini, pada video ini saya akan fokus ke wawancara. Bagaimana sih agar teman-teman dapat menyiapkan wawancara UKPPG prajabatan. Jadi dulu pada zaman saya gelombang 1 itu belum ada panduannya ya, belum ada panduannya. Jadi teman-teman yang sekarang bersyukur karena sudah memiliki panduan seperti pedoman wawancara. Nah, untuk di video ini saya akan membahas detail terkait itu. Ya, ini nanti untuk teknisnya teman-teman akan dijadwalkan untuk wawancara di SIM PKB teman-teman masing-masing. Nah, seperti ini kalian bisa lihat di sini tertera tanggalnya dan juga waktunya, dan juga di sini juga ada nomor WA ya, nomor WA yang bisa langsung kita hubungi pada saat itu. Dan kemudian nanti ada fitur mulai wawancara. Nah, ketika waktunya telah tiba, kita dipersilakan untuk masuk setengah jam sebelumnya atau 1 jam sebelumnya. Nanti akan dihubungkan melalui Google Meet. Nah, ini wawancara ini sama teknisnya dengan wawancara dulu sebelum dinyatakan lulus gitu ya, PPG prajabatan. Oke, next saya akan bagi tips terkait apa sih yang dipersiapkan saat wawancara itu. Yang pertama, tentunya memakai baju hem putih atau batik. Kenapa hal ini dilakukan? Karena ini menunjukkan kesiapan kita dan juga kita menghormati para asesornya. Kemudian yang kedua, usahakan teman-teman jawab pertanyaan asesor berdasarkan pengalaman yang dialami selama PPG. Jadi real pengalaman teman-teman yang pernah teman-teman alami. Kemudian yang ketiga, ini penting nih, ucapkan terima kasih dan izin saat ingin menjawab. Contoh misalnya ketika diberi pertanyaan, kemudian diberi kesempatan untuk menjawab, kita bisa menjawab dengan seperti ini. Terima kasih Bapak atau Ibu atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Jadi setiap ingin menjawab, usahakan menggunakan kalimat itu sebagai bentuk apresiasi kepada asesor bahwa kita menghormati beliau. Kemudian selanjutnya itu tentunya berperilaku yang sopan dan santun saat berbicara dan selalu tersenyum. Nah, ini adalah tips. Sebenarnya kita udah tahu pada wawancara-wawancara yang lain, pada wawancara UKPPG pun kita juga harus terapkan. Ketika kita diberi pertanyaan atau mungkin asesor ingin mengklarifikasi lagi dari jawaban kita sebelumnya, maka kita usahakan tidak memotong pembicaraan beliau. Selanjutnya itu yang kelima, usahakan
mungkin menjawab semua pertanyaan asesor yang diberikan berdasarkan pengalaman. Kalaupun misalnya kita tidak tahu atau belum pernah mengalami, jadi ucapkan mohon maaf, saya belum tahu Bu atau Bapak, saya akan mempelajari setelah wawancara ini terkait yang Ibu tanyakan. Jadi ketika teman-teman mentok tidak bisa menjawab atau mungkin ada pertanyaan yang itu di luar kendali teman-teman, mungkin terkait teori dan lain sebagainya yang teman-teman belum sepenuhnya paham, jadi silakan ucapkan saja belum tahu terkait hal itu. Tapi jangan lupa untuk disambungkan kalau akan mempelajari setelah wawancara ini. Jadi itu adalah bentuk usaha teman-teman bahwa teman-teman menyiapkan untuk belajar lebih lanjut lagi. Kemudian yang keenam itu tentunya dari pertanyaan itu teman-teman akan menjawab. Kemudian dari jawaban teman-teman itu akan di follow up oleh asesor secara detail gitu. Jadi setiap orang tentunya akan ditanya berbeda-beda terkait follow up dari jawaban orang tersebut, sehingga usahakan kita menjawab dengan jangan penuh keraguan. Buktikan bahwa memang itu pernah kita alami dan kita laksanakan selama proses PPG perkuliahan gitu ya. Oke, ini adalah rubrik penilaian wawancara UKPPG. Teman-teman mungkin juga sudah mendapatkan file ini ya. Jadi ini digunakan sebagai rubrik penilaian wawancara. Jadi untuk yang pertama, tentunya rubrik penilaian wawancara ini pertanyaan akan berkembang sesuai asesor masing-masing. Nah, di sini kita bisa lihat rubrik penilaian wawancaranya, yaitu kita lihat di sini ada hal yang ingin dilihat, yaitu mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi serta berjiwa wirausaha. Jadi hal nilai yang ingin dilihat asesor itu adalah terkait ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada kategori tidak baik, kurang baik, baik dan baik sekali. Nah, dengan nilai 9 atau 10. Nah, bagaimanakah nilai 9 10 itu? Yaitu kita mampu atau bisa menunjukkan bahwa kita itu mendorong semua pihak yang terlibat dalam suatu pekerjaan untuk menjaga integritas. Nah, adapun pertanyaannya terkait hal ini yaitu di sini saya langsung ke slide selanjutnya ya. Jadi ceritakan pengalaman ketika Anda berhasil memperoleh kepercayaan orang lain dengan menunjukkan kejujuran secara konsisten dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan etika profesi. Bagaimana situasinya, kapan, di mana, siapa saja yang terlibat, apa peran tugas Anda saat itu. Nah, tips dari saya yaitu ketika teman-teman menjawab pertanyaan ini, tentu kita kembali ke rubrik yang sebelumnya tadi. Tentu kita ingin mendapatkan nilai yang baik sekali, yaitu dengan poin 9 atau 10 gitu ya. Jadi hal yang ingin dilihat, ditekankan di sini yaitu bagaimana kita mampu melibatkan seseorang atau semua pihak untuk suatu pekerjaan agar tetap menjaga integritas dalam suatu kondisi tertentu ya. Nah, hal itu kita dapat dikatakan bahwa kita menjalankan tugas keprofesian dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi. Nah, ini mungkin adalah jawaban yang mungkin bisa teman-teman jawab gitu ya, atau mungkin teman-teman punya pengalaman di luar ini ya. Ini terkait jawaban saya waktu wawancara UKPPG. Nah, jadi pertanyaan yang tadi teman-teman bisa jawab terkait, teman-teman bisa ceritakan pada saat melaksanakan PPL, teman-teman ditugaskan untuk mengajar di kelas yang guru PAMO ngajarkan. Tentunya teman-teman mungkin bisa ceritakan terkait situasi yang teman-teman harus selesaikan 6 siklus, sedangkan waktu yang ditentukan kampus itu sangat sedikit, sehingga
6 siklus itu sangat sempit untuk teman-teman menjalankan dengan selesai gitu secara waktunya sangat sempit. Nah, terkait hal tersebut, teman-teman dituntut untuk jujur benar-benar melaksanakan siklus ngajar tersebut atau tidak. Nah, meskipun begitu, teman-teman tidak selalu didampingi oleh guru pamong sehingga yang dibuktikan nanti hanya laporan siklus PPL. Tentunya guru pamong dan dosen pembimbing lapangan memberikan kepercayaan kepada teman-teman melaksanakan siklus mengajar tersebut. Nah, teman-teman ceritakan secara jujur bagaimana teman-teman pada saat itu. Nah, dengan waktu yang singkat, teman-teman bisa untuk menyelesaikan 6 siklus apa yang teman-teman lakukan. Strategi apa yang teman-teman lakukan, bagaimana melakukan konsultasi kepada guru pamong, dosen pembimbing, atau mungkin teman sejawat PPL yang sama-sama satu sekolah dengan kita. Nah, itulah hal yang ingin dilihat pada rubrik wawancara yang pertama ini. Nah, mungkin terkait hasil, teman-teman bisa ceritakan bagaimana hasil dari proses melaksanakan PPL tersebut. Dalam hal ini yang bisa disampaikan, mungkin teman-teman bisa menceritakan bagaimana selama proses itu kita melaksanakan siklus mengajar dengan berbagai tantangan, tapi kita berusaha tetap menyelesaikan hal tersebut. Nah, tentunya teman-teman memiliki tantangan masing-masing dan juga berbeda-beda antara satu yang lain. Nah, di sini sebentar. Ya. Sebentar, ini kelewat ya. Ya di sini. Oke. Lanjut. Oke, di sini teman-teman ceritakan hasilnya yang teman-teman lakukan selama proses melaksanakan 6 siklus itu. Nah, tentunya teman-teman menghadapi tantangan, dan tantangan itu berbeda setiap satu sama lain gitu ya. Nah, teman-teman ceritakan bagaimana usaha teman-teman agar semuanya tetap selesai dengan tantangan tersebut. Jika terdapat kendala, kita melakukan konsultasi ataupun musyawarah kepada guru pamong ataupun dosen pendamping PPL. Nah, ini adalah jangan lupa teman-teman sebutkan bahwa pihak yang terlibat itu adalah dosen pembimbing, guru pamong. Itu membuktikan bahwa teman-teman bisa membangun komunikasi kepada semua pihak yang berkaitan dengan tujuan teman-teman gitu ya. Yang berkaitan dengan PPL, mungkin teman-teman bisa tambahkan hal yang berkaitan misalnya dalam tugas pengerjaan kelompok, bagaimana teman-teman mengerjakan tugas secara jujur meskipun mungkin dosen tidak memberikan monitoring secara detail gitu ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan terkait hal itu. Atau mungkin hal lainnya yang berkaitan dengan pengalaman masing-masing. Tentunya teman-teman punya pengalaman masing-masing yang mana hal tersebut bisa dilihat sebagai integritas teman-teman gitu ya. Nah, dan yang paling penting poinnya untuk wawancara yang pertama ini adalah teman-teman harus melihat rubrik wawancaranya. Nilai yang tertinggi untuk pertanyaan ini yaitu bernilai 9 atau 10. Nah, tentunya teman-teman pasti ingin mendapatkan nilai tersebut. Sehingga sikap yang kita lihat itu adalah mendorong semua pihak yang terlibat dalam suatu pekerjaan untuk menjaga integritas. Nah, usahakan jawaban teman-teman dapat mencakup hal tersebut, yaitu contoh misalnya bagaimana teman-teman membangun komunikasi dengan orang yang berkaitan dengan kita, dosen pembimbing, guru pamong di sekolah, atau mungkin teman sejawat yang sama-sama satu sekolah dengan kita yang melaksanakan 6 siklus itu secara jujur. Kemudian, nah itu mungkin untuk rubrik pertanyaan pertama. Kita pindah ke rubrik penilaian wawancara selanjutnya. Nah, ini terkait bagaimana teman-teman mampu
melakukan refleksi secara komprehensif. Secara komprehensif maksudnya secara menyeluruh, baik konten, pedagogi atau teknologi. Nah, ini teman-teman bisa jawab pertanyaan ini. Tentunya teman-teman mengajar di sekolah itu melakukan refleksi terkait pembelajaran. Nah, di sini kita bisa lihat nilai 9 atau 10, yaitu teman-teman dapat menunjukkan atau menerapkan hasil refleksi secara komprehensif terhadap konten, pedagogi, dan juga teknologi. Nah, mungkin juga pada rubrik yang kedua ini teman-teman bisa juga ditanyakan di luar hal ini. Pada saat itu pengalaman saya juga ditanyakan terkait model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan lain sebagainya. Jadi contoh pertanyaan seperti ini. Apa perbedaan dari pendekatan dengan model pembelajaran? Nah, jadi itu adalah pertanyaan yang menguji kemampuan kita atau pengetahuan kita terkait pedagogi pembelajaran gitu ya. Nah, itu adalah pertanyaan di luar rubrik ini. Jadi teman-teman bisa siapkan terkait hal tersebut pengetahuan umum. Ya, lanjut. Untuk pertanyaan ini secara khusus kita bisa menerima pertanyaan seperti ini nanti. Bagaimana situasi saat Anda melakukan refleksi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran? Upaya apa yang kita lakukan pada situasi itu? Kemudian bagaimana dampak terhadap kualitas pembelajaran? Nah, tentunya pada saat PPL 1 dan PPL 2 teman-teman punya banyak pengalaman terkait melakukan refleksi. Nah, ini mungkin bisa jadi contoh jawaban untuk teman-teman, atau mungkin teman-teman bisa menyesuaikan dengan pengalaman teman-teman masing-masing. Nah, ini adalah contoh jawaban saya. Teman-teman bisa ceritakan pada saat melaksanakan refleksi pada saat mengajar di kelas, baik itu siklus pengajaran terbimbing maupun pengajaran mandiri. Kemudian teman-teman ceritakan refleksi apa yang teman-teman lakukan di kelas, apakah melalui feedback di akhir pembelajaran dengan media online seperti online Google Form, atau mungkin menjawab kuesioner yang telah disediakan dalam bentuk printout. Nah, lanjut. Jadi contoh di sini ya, saya mencontohkan bagaimana refleksi itu terkait merencanakan, refleksi mengevaluasi, refleksi melaksanakan. Nah, ini teman-teman bisa jawab seperti ini. Upaya apa yang teman-teman lakukan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran? Oke, yang pertama merencanakan. Teman-teman bisa menjawab dengan refleksi yang dilakukan berdasarkan hasil pembelajaran sebelumnya diterapkan dalam modul ajar selanjutnya. Itu terkait refleksi merencanakan. Kemudian refleksi melaksanakan.
Misalnya memberikan media refleksi untuk siswa dan juga notes untuk diri sendiri. Kemudian pada proses evaluasi, teman-teman melakukan refleksi dari semua yang telah dilakukan melalui bantuan teman sejawat atau observer lainnya dengan menggunakan pedoman yang berkaitan dengan konten, pedagogi, dan teknologi, ya. Nah, untuk refleksi, teman-teman misalkan bisa membreakdown lagi bagaimana refleksi konten, misalkan bagaimana materi yang teman-teman sajikan apakah dipahami oleh semua siswa atau hanya sebagian siswa. Kemudian untuk refleksi pedagogi, misalkan apakah model atau pendekatan pembelajaran yang teman-teman gunakan saat mengajar berdampak pada perubahan sikap, perilaku maupun perkembangan siswa secara kognitif atau motorik, misalkan bagi yang mengajar di SD gitu ya. Kemudian refleksi teknologi, bagaimana teknologi yang teman-teman gunakan saat mengajar, misalnya menggunakan papan tulis atau menggunakan slide PowerPoint, itu cocok atau tepat sesuai lingkungan belajar siswa yang teman-teman ajarkan. Nah, kemudian setelah melakukan refleksi, teman-teman ceritakan juga bagaimana hasilnya yang teman-teman dapatkan setelah melakukan refleksi tersebut. Contoh misalnya, setelah melakukan refleksi Google Form, teman-teman menjadi tahu tentang kebutuhan siswa di kelas teman-teman. Saya mengetahui kekurangan saya dalam mengajar, saya mengetahui siswa mana yang membutuhkan perhatian lebih, saya mengetahui keragaman bakat atau kebutuhan belajar setiap siswa itu berbeda. Nah, dan jangan lupa yang paling penting itu adalah bagaimana teman-teman dapat menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran memiliki dampak yang baik dan akan berkelanjutan. Nah, tentunya refleksi ini adalah hal yang paling penting dalam kita profesi sebagai guru gitu ya, untuk memberikan kualitas pembelajaran agar berdampak baik dan akan berkelanjutan gitu ya. Nah, ini adalah yang terakhir terkait wawancara yang terakhir rubriknya, yaitu hal yang ingin dilihat adalah bagaimana kita mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Nah, ini tentunya teman-teman punya pertanyaan yang pastinya saya yakin teman-teman punya jawaban masing-masing sesuai versinya. Nah, kalau di sini saya masukkan itu adalah terkait bagaimana saya mengikuti program PPG ini. Nah, di sini tentunya teman-teman punya tantangan dan juga kondisi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana poin yang paling tinggi, yaitu mengajak pihak lain untuk menerapkan hasil pembelajaran. Nah, di sini coba saya share jawaban saya, yaitu kita ke pertanyaannya dulu ya. Ceritakan pengalaman Anda ketika mengembangkan diri dan memanfaatkan kesempatan belajar. Bagaimana situasinya, kapan, di mana, siapa saja yang terlibat, apa tugas Anda pada waktu itu, dan apa yang Anda lakukan, kemudian mengapa Anda melakukan hal itu, bagaimana hasilnya. Nah, ini tentunya yang ingin dilihat itu kita mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Nah, di sini jawaban saya teman-teman, yaitu saya mengaitkan dengan saya diterimanya saya dalam program PPG ini, PPG Prajabatan.
Oke, lanjut ya. Untuk wawancara yang terakhir ini pertanyaannya adalah terkait bagaimana kita bisa mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Nah, nih ini adalah mungkin terkait pengalaman saya. Tentunya teman-teman punya pengalaman masing-masing berkaitan dengan pertanyaan ini. Nah, di sini saya sharing tentang bagaimana saya menjawab pertanyaan ini, yaitu saya kaitkan dengan bagaimana saya diterimanya sebagai program dalam program PPG Perjabatan ini. Ceritakan pengalaman Anda ketika mengembangkan diri dan memanfaatkan kesempatan belajar. Bagaimana situasinya, kapan? Nah, PPG adalah program yang sangat memberikan saya kesempatan untuk belajar lagi tentang pendidikan dan kewajiban sebagai seorang guru abad 21. Situasinya saya hamil hingga melahirkan, membutuhkan perjuangan yang banyak sehingga hal tersebut bukan menjadi masalah tetapi menjadi tantangan untuk diri saya agar menjadi pribadi yang kuat dan siap akan perubahan. Nah, ini teman-teman ceritakan saja bagaimana teman-teman pengalaman teman-teman diterima dalam program PPG ini. Tentunya mungkin ada yang teman-teman yang dulunya kerja kemudian memutuskan resign dan kemudian mencoba untuk belajar lagi. Mungkin ada juga teman-teman yang dulunya pekerjaannya tidak berkaitan dengan guru, kerjanya mungkin di kantoran, akhirnya hal keterima dalam program PPG ini juga menjadikan teman-teman mengembangkan diri, mempelajari terkait dunia pendidikan lagi. Atau mungkin ada juga teman-teman yang memiliki pengalaman keterima PPG ini karena mungkin benar-benar ingin mempelajari dunia pendidikan, atau mungkin juga ada yang teman-teman yang dulunya kerja sebagai pencari nafkah dalam keluarga kemudian mengikuti PPG ini, dia sambil mencari pekerjaan yang lain sambil berkuliah, dan itu tentunya tantangan dari diri kita masing-masing. Alhamdulillah kita menyelesaikan perkuliahan dan semoga teman-teman semua juga dapat lulus dengan yang baik dan menerima sertifikasi guru gitu ya. Nah, tentunya dalam PPG ini semuanya terlibat. Yang paling penting adalah kalau terkait pengalaman saya yaitu suami dan keluarga terdekat saya bagaimana mensupport saya, kemudian bagaimana membantu saya ketika saya membutuhkan bantuan. Kemudian mungkin sesimpel saja ketika saya melakukan siklus persiapan UKPPG Prajabatan itu hanya sekedar sharing, jadi videonya juga dibantu oleh suami saya dan pengeditannya juga. Jadi semua yang sekeliling kita itu terlibat ya. Kemudian tentunya hasilnya adalah saya menjadi guru profesional, saya menjadi pribadi yang siap menerima tantangan, dan alhamdulillah sudah menerima sertifikat pendidik. Nah, itu adalah hasilnya. Nah, mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang lebih banyak dan lebih mengesankan gitu terkait hal ini. Bagaimana teman-teman memanfaatkan kesempatan belajar yang teman-teman dapatkan. Nah, mungkin itu saja teman-teman terkait sharing tentang bagaimana menyelesaikan menyiapkan wawancara KPPG. Saya mendoakan teman-teman, semoga teman-teman semua dalam persiapan wawancara maupun hal yang lainnya terkait UKPPG dimudahkan dan dilancarkan, dan semoga tips ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa subscribe YouTube saya untuk menambah semangat saya untuk berbagi pengalaman dan juga berbagi inspirasi buat teman-teman. Oke. Jangan lupa komen, like,
dan juga mungkin perlu di-share jika bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman semua.